Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya atas nama Resti Anissa dari kelas B angkatan 2020, program studi S1 Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Di video animasi kali ini saya akan membahas materi tentang penyiapan dan pemberian konseling obat ke pasien pada mata kuliah farmasi klinik. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai penyiapan obat. Nah, apa sih penyiapan obat itu? Penyiapan obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian dari pengambilan obat sesuai dengan kebutuhan pasien pada rak atau tempat penyimpanan obat sampai pada peracikan obat. Setelah memeriksa resep, dilakukanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep. Yang kedua, melakukan peracikan obat bila diperlukan. Yang ketiga, memberikan etiket. Yang keempat, memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda demi menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah. Nah, setelah melakukan penyiapan obat ke pasien, dilakukanlah yang namanya konseling. Apa sih itu konseling? Konseling merupakan suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien dan keluarganya. Konseling dapat dilakukan kepada pasien rawat jalan maupun rawat inap atas inisiatif apoteker sendiri, rujukan dari dokter atau keinginan pasien ataupun keluarganya. Nah, tujuan dari konseling ini adalah untuk mengoptimalkan terapi, meminimalkan resiko dari reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan keamanan pasien atau safety dari pasien. Adapun kriteria pasien yang mendapat prioritas untuk diberikan konseling antara lain yang pertama, pasien dengan kondisi khusus seperti ibu hamil, pasien dengan gangguan fungsi ginjal, ataupun pediatri. Selanjutnya, pasien dengan penyakit kronis atau pengobatan jangka panjang seperti pasien HIV, pasien TBC, pasien diabetes, dan hipertensi. Yang ketiga, epilepsi yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit seperti digoxin ataupun feniton. Yang keempat, pasien yang menggunakan banyak obat atau polifarmasi. Dan yang kelima, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus atau corticosteroid tapering off. Yang keenam, pasien yang mendapatkan obat dengan bentuk sediaan khusus seperti supo, inhaler, enema, insulin pen, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pasien dengan riwayat kepatuhan minum obat yang rendah. Adapun masalah-masalah yang sering muncul pada pasien yang membutuhkan konseling antara lain, yang pertama, terapi untuk penyakit kronis yang cukup lama sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan si pasien. Yang kedua, semakin lama terapi yang dijalani, maka kemungkinan untuk mengalami kejenuhan dan penurunan kepatuhan semakin besar. Yang ketiga, tingkat keparahan penyakit yang dapat mempengaruhi kondisi psikis si pasien. Yang keempat, regimen pengobatan yang kompleks. Yang kelima, efek samping obat yang mengganggu si pasien. Yang keenam, rutinitas pasien yang kurang mendukung jadwal penggunaan obat. Yang ketujuh, motivasi pasien yang kurang kuat. 8, kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan. Yang kesembilan, kurangnya pemahaman mengenai obat dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah faktor usia, tingkat pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Untuk melakukan suatu konseling, apoteker juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar terjalin hubungan yang baik dan efektif antara si pasien dengan apotekernya. Berikut adalah beberapa hal yang harus kita pahami dan lakukan. Yang pertama, berpenampilan yang rapi dan menarik. Yang kedua, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Yang ketiga, menunjukkan rasa empati terhadap si pasien. Yang keempat, tidak mendiskriminasi pasien. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pasien ataupun keluarganya. Dan yang terakhir adalah menghindari pertanyaan yang jawabannya berbelit-belit, seperti jawaban ya atau tidak. Langkah-langkah yang harus dilakukan saat akan memulai konseling di rumah sakit adalah memiliki niat yang kuat untuk melakukan konseling, membuat tim khusus di rumah sakit untuk pelaksanaan konseling, menyiapkan tempat atau ruangan khusus untuk konseling, mempersiapkan literatur dan alat bantu peraga dalam konseling, membuat forum untuk membantu proses konseling, menyiapkan alat untuk dokumentasi, dan menyiapkan alat komunikasi untuk menindaklanjuti hasil konseling pada pasien.
Setelah langkah-langkah tersebut terpenuhi, masuklah kita kepada tahap konseling ke pasien. Nah, adapun tahapnya, yang pertama tahap perkenalan, yang kedua tahap penilaian awal, yang ketiga tahap penjelasan, yang keempat tahap penilaian akhir, yang kelima tahap penutupan, dan yang terakhir adalah tahap follow up. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang penyiapan obat ke pasien dan pemberian konseling obat ke pasien. Saya pribadi Resti Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.